Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin satfuna kafha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna nun wal qalami wa ma yasturun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Tuan Guru Haji Turmuzi SHI, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Tuan Guru Hulaimi, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Tuan Guru Wildan Arsad, dan seluruh para tamu undangan, para asatis, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah meridhoi kita semua, memberkahi pertemuan kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aydun ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan spirit kepada kita semua umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan. Dari abad ke abad, peradaban di dunia ini maju karena adanya ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, tidak akan pernah muncul sebuah peradaban di muka bumi ini. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan warning kepada kita, kalau ingin dunia maka dengan ilmu pengetahuan, ingin akhirat dengan ilmu pengetahuan, dan ingin dua-duanya adalah ilmu pengetahuan. Tapi di balik ilmu pengetahuan itu, kata Rasulullah SAW, ada yang lebih tinggi, yang lebih urgen, yang harus ada pada seorang ilmuwan. Jikalau ini tidak ada, sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun ilmu kita, bahkan gelar kita profesor, doktor, S1, S2, S3, S campur, S teler, S mampu, S teh, itu tidak akan menjamin, kata Rasulullah, bila mana di dalam ilmu itu tidak ada adab, tidak ada akhlak. Makanya kata para ulama, ilmu adab itu adalah di atas akhlak. Maka Imam Syafi'i, seorang ulama yang harismatik, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim memberikan sebuah spirit kepada kita semua untuk meraih ilmu pengetahuan itu.
Syafi'i, seorang ulama yang menjadi panutan dunia, yang beliau mengarang kitab namanya Al-Um. Beliau memberikan 6 syarat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang pertama kata beliau zakaun, yang kedua hirsun, yang ketiga wajtihadun, yang keempat wadirhamun, yang kelima wasuhbat ustazin, yang keenam watulu zamani. Apa yang pertama kata Imam Syafi'i? Seorang penuntut ilmu maupun seorang guru, maka yang pertama syaratnya adalah zakaun. Apa makna zakaun itu? Kecerdasan. Kata ulama membagi kecerdasan itu menjadi 3. Yang pertama cerdas spiritual, yang kedua cerdas intelektual, dan yang ketiga cerdas emosional. Mana yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual? Allah jawab di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menangis sejadi-jadinya. Dan ketika ayat ini diperdengarkan kepada sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas sampai pingsan. Lalu setelah pingsan, Ibnu Abbas ini ditanya, kenapa engkau pingsan? Beliau menjawab, wailun liman qara'a hadhil ayat. Celaka orang yang membaca ayat ini, kata beliau, kalau tidak memaknainya, tidak memahami apa substansi dari ayat ini sehingga Ibnu Abbas sampai pingsan. Apa kehebatan dan kedahsyatan ayat ini ketiga sampai Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Allah memviralkan penciptaannya, mulai dari penciptaan langit bighairi amadin tarawnaha, langit yang tiada tiangnya. Siapa yang mampu makhluk Allah? Orang yang memiliki kepandaian untuk membangun bangunan megah, arsitektur ternama dari zaman Babilonia sampai zaman sekarang. Siapa orang yang sanggup membentangkan satu bangunan tanpa tiang? Takkan pernah ada makhluk. Ini bangunan megah di pondok pesantren Al-Haram Al-Barakah, ini bangunan megah. Namun bangunan megah ini berdiri karena adanya pilar-pilar, adanya tiang-tiang, adanya penyangga. Tapi saksikan Allah meletakkan, menghamparkan langit bighairi amadin tanpa tiang. Itulah yang membuat Nabi Muhammad menjadi nangis. Lalu kemudian setelah dipiralkan langit, dengan di dalamnya ada matahari, di dalamnya ada bintang, di dalamnya ada planet-planet yang tersebar di situ. Kemudian Allah membuka lagi bumi ini. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Allah memberikan indikator siapa orang yang berakal itu, siapa orang yang dikatakan cerdas, siapa orang yang dikatakan ilmuwan, siapa orang yang dikatakan cendekia. Itu tidak sembarang manusia kita letakkan gelar-gelar seperti itu. Karena ada garis yang digariskan oleh Allah. Mereka yang dikatakan orang jenius, mereka yang dikatakan orang intelektual, mereka orang yang dikatakan cendekian, yang menguasai segala macam ilmu. Yang pertama kata Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika dia berdiri ingat Allah. Ulama menafsirkan ayat ini ketika dia diberikan kekuasaan,
Dia sadar yang memberikan kekuasaan adalah Allah. Ketika dia sampai gelarnya profesor, doktor, dia sadar yang memberikan semuanya itu adalah Allah. Ketika dia diberikan harta, dia berdiri dengan hartanya, dia tegak dengan kekuasaannya, dia sadar yang memberikan semuanya itu adalah Allah. Dia berdiri, dia ingat Allah. Itu yang namanya orang yang insan cendekia. Lalu yang kedua, profil insan cendekia di dalam ayat ini, ketika dia duduk ingat Allah, dia sudah mendapatkan kekuasaan, maka dia sandarkan kekuasaan itu kepada Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang mengangkat orang menjadi pejabat, Allah yang mengangkat orang menjadi tuan guru, Allah yang mengangkat orang menjadi insan cendekia, dan Allah pula yang menurunkan pangkatnya seseorang. Dia berhak atas segala sesuatu, dan di tangannya lah segala muara kebaikan itu. Yang hari ini punya kerajaan karena Allah yang memberikan kerajaan. Yang hari ini punya orang punya segalanya karena Allah. Semua apa yang ada di permukaan bumi ini, manusia tidak membawanya dari lahir, akan tetapi Allah yang menitipkan semua itu. Lalu yang ketiga, tanda-tanda orang yang disebut cerdas, insan cendekia, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika dia berbaring, dia ingat Allah. Dalam kondisi dia sudah lemah, sudah uzur, sudah pensiun dari jabatannya, pensiun dari tugas gurunya, pensiun dari tentaranya, pensiun dari polisinya, tapi dia sadar habis masa tugasnya juga karena Allah. Dia terus mengingat Allah yang telah memberikan segala fasilitas kehidupan, ilmunya, hartanya, pangkatnya, jabatannya. Ini orang-orang yang hebat di mata Allah, sehingga tidak akan melahirkan kesombongan dan arogansi di muka bumi ini. Kalau orang jauh dari Allah, kemudian dititipkan ilmu, sombongnya minta ampun. Kalau orang jauh dari Allah, dititipkan harta, bakhilnya minta ampun. Kalau orang jauh dari Allah diberikan pangkat dan jabatan, dia akan menindas manusia semena-menanya, dia akan mendiskriminasi manusia. Tetapi kalau orang yang hatinya landing ke Allah, mau dikasih jabatan setinggi apapun, mau dikasih harta sebanyak apapun, mau dikasih apapun di permukaan bumi ini, dia sadar semuanya adalah pemberian Allah dan bakal kembali kepada Allah. Bukankah Allah telah memviralkan ilmu yang Allah titipkan di dalam diri kita? Di situ di dalam surat Al-Isra Allah katakan betapa kejinya ilmu yang diberikan kepada kita, betapa sedikitnya. Kata Allah di dalam ayat itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah menitipkan ilmu. Kata para ulama menafsirkan ayat ini, andaikan semua orang Lombok Tengah pergi ke pantai kota, masing-masing orang itu membawa satu jarum, kemudian jarum itu dicelupkan di lautan itu, kemudian diangkat itu jarum, setetes ilmu itulah gambaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia. Dan saksikan air laut itu, walaupun 1 juta orang Lombok Tengah, takkan pernah terangkat semua air laut itu. Kalau hari ini jumlah penduduk dunia 8,5 miliar, semuanya datang pergi ke laut, yang 8,5 miliar masing-masing membawa jarum, lalu celupkan jarum itu ke laut, angkatlah jarum itu, masih juga takkan pernah habis laut itu. Itu yang disebut oleh Allah, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sekiranya, seumpamanya air laut itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah,
satu saja kalimat Allah, kata para ulama, menafsirkan ayat ini takkan pernah habis. Contoh, kalau kita mengambil ayat mutasabihat, alif lam mim, sampai ini kebanyakan para ulama kita temukan dalam banyak tafsir. Di tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Imam Al-Marwazi, Mustafa Al-Marwazi, masih semua ulama kebanyakan mengatakan Allahu a'lam bimuradi. Tapi ada sebagian kecil ulama yang menafsirkan ayat mutasabihat berdasarkan ayat Allah, warasihuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Karena dulu pernah dipertentangkan antara ayat mutasabihat dengan ayat muhkamat. Ada dua imam yang kita kenal dengan Imam Maturidi dan Imam Asy'ari, pernah berdebat tentang mengenai ayat mutasabihat. Boleh tidak menafsirkan ayat mutasabihat? Kata Imam Maturidi mengatakan tidak boleh. Kenapa? Jawaban beliau berdasarkan ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ndek narak nauk takwilna, ndek narak nauk hakikat maknanya ayat mutasabihat. Misalnya nun, apa arti nun? Kemudian kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf, qaf wal Qur'anil Majid, Yasin. Itu alasan Imam Maturidi bahwa hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tapi Imam Asy'ari mengatakan boleh. Siapa yang boleh menafsirkan ayat-ayat mutasabihat itu? Ayat-ayat yang tidak semua manusia diberikan paham tentang ayat itu oleh Allah. Maka Imam Asy'ari mengatakan boleh. Siapa orang yang mendapatkan, yang boleh menafsirkan ayat itu? Mereka adalah orang-orang yang dikatakan rasih oleh Allah. Siapa itu rasih? Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min 'indi rabbina. Mereka orang-orang yang memiliki wawasan yang luas, wawasan integral, yang disebut juga di dalam Al-Quran, mereka yang mendapatkan ilmu laduni. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamna min ladunna ilma. Makanya Ibnu Abbas itu menafsirkan alif lam mim karena dia tergolong dari orang yang cerdik pandai. 15 tahun pernah diuji Ibnu Abbas kepandaiannya di depan Umar bin Khattab. Makanya beliau menafsirkan alif lam mim itu apa? Alif itu adalah Allah, lam itu adalah Jibril, mim itu adalah Muhammad. Ada juga yang menafsirkan alif lam mim itu, alif adalah Allah, lam adalah Latif, mim adalah Majid. Terlepas dari penafsiran orang-orang cendekia itu, orang-orang yang memiliki wawasan luas itu, kita kembali ke makna yang hakikatnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sedikit kita mengunggah bagaimana kehebatan Ibnu Abbas ketika tokoh-tokoh tafsir dikumpulkan di ruang Rupatama Umar bin Khattab pada saat itu. Saat itu Ibnu Abbas berumur 15 tahun. Kemudian diundang ilmuwan-ilmuwan hebat, pakar-pakar tafsir. Lalu kemudian Umar bin Khattab memberikan satu soal yang kemudian disuruh seluruh para ulama-ulama tafsir itu untuk mentafsirkan satu ayat. Apa yang disuguhkan oleh Umar bin Khattab? Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Umar bin Khattab, wahai para ulama tafsir, tafsirkan ayat ini, saya mau dengar penafsiran kalian. Begitu dilihat Ibnu Abbas masih kecil, 15 tahun baru masuk, ditertawain oleh ulama-ulama ini. Apa kata ulama-ulama tafsir yang brewok-brewok itu, yang sudah tua-tua itu? Wahai Umar bin Khattab, kenapa kau bawa anak kecil? Ini kita kan mau membahas tafsir. Ini anak ini siapa? Kata Umar bin Khattab, nanti Anda tahu siapa anak kecil ini. Saya bawa untuk menjadi perbandingan, studi banding tentang ilmu-ilmu kalian. Coba Anda jawab, berikan saya penafsiran tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Mulailah satu persatu ulama-ulama tafsir ini memberikan jawaban kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi apa jawaban dari Umar bin Khattab? Belum mengenal tafsir kalian ini. Coba kamu disuruh Ibnu Abbas waktu itu berumur 15 tahun. Kamu tertawa ulama-ulama tafsir. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, gimana ini anak kami aja para mufassir ini engkau tolak penafsirannya. Sementara anak kecil ini bagaimana?
Maka mulailah Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu. Begitu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yang maknanya, wahai Amirul Mukminin, apabila telah datang pertolongan Allah dan orang-orang sudah berbondong-bondong masuk agama Islam, masuk ke dalam agamanya Allah, maka sebentar lagi Muhammad itu akan meninggal dunia. Tercengang Umar bin Khattab, sampai gemetar Umar bin Khattab ketika mendengarkan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ketika ulama-ulama ini menafsirkan, kosong lompong semua tafsirannya. Maka apa kata Umar bin Khattab? Ini dia penafsiran yang aku inginkan. Ini yang aku inginkan. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas, tidak lama lagi Rasulullah SAW meninggal dunia. Apabila orang-orang Arab ini sudah berbondong-bondong masuk agama Islam, apabila Fathu Makkah itu sudah orang ramai terbuka di situ masuk berbondong-bondong, maka tidak lama lagi meninggal Rasulullah. Sama dengan ketika diturunkan surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika ayat ini diturunkan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis pada saat di mana Haji Wada, di mana beliau berkhutbah di Arafah. Menangisnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang-orang tercengang. Abu Bakar, kan dia nangis. Kalian tidak paham ayat yang disampaikan oleh Rasulullah surat Al-Maidah tadi. Itu pertanda kalau agama telah disempurnakan, nikmat telah disempurnakan, agama ini ridha Allah sebagai agama kita, maka sebentar lagi Muhammad itu akan meninggal dunia. Begitu Abu Bakar menafsirkan surat Al-Maidah ini, terjadi lautan tangis. Sa'arafah itu menangis, karena betul begitu sudah selesai ayat itu, tidak lama kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Kita kembali kepada insan cendekian. Itu syarat pertama kata Imam Syafi'i. Yang kedua syaratnya adalah hirsun. Seorang penuntut ilmu itu harus memiliki semangat. Sehebat apapun madrasah kita, apapun nama sekolah kita, dia sekolah kita di tengah kota metropolitan, sekolah kita di tengah hutan, sekolah kita di pinggir jalan, di pinggir sawah, di pinggir kebun. Tapi kalau kita tidak punya semangat, fasilitas sekolah kita maju, tapi tidak ada semangat, nonsen. Tidak akan kita dapatkan ilmu itu. Ilmu itu harus kita buru, harus kita kejar dengan semangat yang kuat, dengan tekad dan semangat yang tinggi. Karena ilmu itu memiliki 3 hakikat. Izin air itu Tuan Guru. Air. Ini yang sudah saya minum itu. Oh ya, izin. Lanjut Bu. Ibu mau minum? Mau? Ya. Ini udah ada air, kasihan. Ini Zenta gimana nggak ada air ini? Ibu-ibu mau minum? Izin saya minum. Bismillah. Lanjut Bu. Mau lanjut? Jamnya sudah jam berapa? Sudah jam 12 ya, selesai sudah. Jadi 6 syarat ini kalau kita kupas nanti asar baru selesai. Mau sampai asar Bu? Mau? Ya udah Ibu aja di sini, saya pulang sekarang. Syarat kedua. Ini pondok kita alhamdulillah hebat. Hebatnya di mana? Banyak. Walaupun di tepi sawah, jauh dari Mataram kan, apalagi dari Lombok Timur jauh, tapi anak-anak kita tadi ketika ditanya bahasa Inggris, ditanya bahasa Arab, ditanya hadis arba'in, saya simak nggak ada yang salah. Boleh kita sekolah kita di tepi jalan, boleh kita sekolah di tengah hutan belantara, boleh kita mendirikan bangunan sekolah di pinggir, di pematang-pematang sawah, di tengah hutan, tapi anak kita harus berotakkan London. Oi, Bu, Bu, kanggo ke sekolah lek sedin sawah, lek sedin bangket legok otak-otak anak kita London. Artinya otak-otak kita Jerman,
otak-otak kita Jepang, otak-otak kita Cina, otak-otak kita Baghdad, dan hati kita adalah Ka'bah. Bu? Bu? Lanjut? Tuh. Kita harus punya semangat. Dari ilmu itu akan melahirkan 3 kekuatan. Ain, lam, mim. Berapa hurufnya, Bu? 3. 1 ain. Yang kedua, yang ketiga mim. Kata ulama, ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama ain. Ain itu maknanya illiyin. Orang yang berilmu, yang diberikan ilmu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Kata Imam Abu Hamid Hujatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, 1 derajat bagi orang yang berilmu itu sama tingginya dengan langit ke-7, dan sama bawahnya dengan bumi yang paling bawah yang disebut dengan aspal. Aspal itu dalam bahasa agama itu kera bumi yang paling bawah. Makanya Allah mengatakan summa radadnahu asfala safilin, yang kemudian Allah campakkan ke dalam neraka yang paling bawah, ke dalam kera bumi yang paling bawah. Jadi tingginya orang berilmu itu 1 derajat itu sama tingginya dengan langit ke-7. Makanya orang berilmu tidak akan pernah sirna walaupun jasadnya hancur. Ilmu itu tidak akan pernah sirna walaupun pemiliknya sudah hilang ribuan tahun. Kenapa? Ada 2 sifat ilmu itu. Yang pertama al-ilmu nurun, yang kedua al-ilmu harisun. Ilmu itu adalah cahaya. Yang kedua, ilmu itu adalah penjaga. Jadi orang yang sudah meninggal dunia tapi dia mewariskan ilmu, dia akan tetap hidup di sisi Allah. Kenapa kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengira orang yang mati berjuang di jalan Allah. Artinya orang yang berjuang di jalan Allah ini ada 2. Yang pertama, orang yang terkapar, tertembak, terbunuh dengan bom dan senjata pemusnah massal. Dan orang yang wafat ketika mengamalkan ilmunya, mereka tidak mati, akan tetapi bal ahyaun, mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya madrasah ini ketika nanti pendirinya sudah tidak ada, gurunya sudah tidak ada, maka ilmu yang telah ditransfer di tempat ini akan mengalir deras ke alam barzah. Itu yang difiralkan oleh Nabi, idza mata ibnu adam in qata'a amalu wa illa min salatin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Si pertama, sedekahun jariyah, sedekah, amal jariah pelunggu yang nyumbang bata, batu, semen, kemudian kayu dan lain sebagainya di tempat ini takkan pernah hilang dari peredaran. Walaupun terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, terjadi apa saja di permukaan bumi ini, sedekah itu akan tetap mengalir yang membuat pelunggu nyaman di alam barzah. Maka jangan tinggalkan yang namanya sedekah. Walaupun hanya 1000, hanya 2000, kalau pelunggu tidak mampu dengan uang, tidak mampu dengan tenaga, tidak mampu dengan pikiran, maka Nabi memberikan solusi. Setiap kalimat ucapan yang baik, maka itu adalah sedekah. Kullu kalimatin thayyibatin sedekah. Setiap ucapan pelunggu yang baik, maka itu menjadi sedekah buat tubuh pelunggu. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Dan kalau pelunggu tidak mampu itu, bantulah madrasah ini dengan doa-doa pelunggu. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu ada anaknya di sini? Ada anaknya, Bu? Ada anaknya? Udah didoain madrasah ini? Doain madrasah ini, Bu, supaya madrasah ini tetap menghasilkan ilmu pengetahuan yang di dalamnya ada keberkahan, dan madrasah ini terus berkembang ila yaumiddin. Dan para guru-gurunya, walaupun maaf, ya Allah, mun kita gaji guru-guru madrasah paling 150.000. Gimana Ibu Eli, 150.000? Honornya di sini 300. Wih, masya Allah, di sini keren. Saya jadi kepala sekolah 16 tahun bergaji 250.000. Alhamdulillah. Makanya
Tapi di sini katanya lebih 300, bahkan 1 juta. Masya Allah, ini kaya sekolah ini. Satu orang guru 1 juta. Di madrasah biasa, nih tuan guru wilayah ini, ayah anda punya madrasah, tanya berapa honor? 300, 400. Kalau 1 juta itu udah keren, mapan sekolahnya. Tetapi guru-guru tidak pernah kendor semangatnya. Karena apa? Wejangan Imam Syafi'i, orang yang menuntut ilmu harus punya semangat. Kalau kita berhitung dengan uang 250.000, apa yang kita dapatkan? Tapi ada honor yang lebih besar, namanya Honda, honor dari Allah. Betul ibu-ibu? Apa cukup dengan uang 1 juta? Anak 3, belum seragamnya, belum sepatunya, belum ibunya beli make up, beli gincu, beli sepat alis, beli segala macam, tidak cukup. Tapi apa yang membuat sekolah ini bisa tumbuh? Apa yang membuat gurunya bertahan di sini? Karena ada keinginan, zakaun wa hirsun, ada hirsun, ada tekad yang kuat. Apa tekad yang kuat? Semangat supaya anak-anak di Dasar Cermen ini kelak, walaupun hidup di gubuk, tidak tahu kita 10 tahun, 15 tahun bisa menggantikan Pak Fathul Bahri jadi bupati. Anda yakin itu? Yakin itu? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lihat Pak Jokowi jadi presiden 2 kali, tukang kayu, tukang serut kayu. Sudah jadi wali kota, udah jadi gubernur, presiden 2 kali. Siapa yang menyangka kalau setiap hari serut kayu, pukul kayu, pasang jendela, pasang pintu, tapi iradah Allah, ketentuan Allah, dia bisa menjadi pemimpin negara Republik Indonesia tercinta. Bisa saja kita di tempat ini fasilitas kurang, dekat dengan kebun, tetapi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, akan lahir dari anak-anak dari sekolah insan cendekia di tempat ini akan menjadi bupati, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi kades, bahkan bisa menjadi gubernur. Yakin? Kalau ibu yakin, insya Allah terjadi. Tuh, himmatur rijal tuhdamul jibal. Cita-cita seorang yang kuat, keinginan yang kuat, mampu menghempas tingginya gunung, Bapak Ibu. Siapa yang menyangka kalau beliau ini bisa jadi pimpinan? Saya dengar cerita dulu hidupnya, riwayatnya ini, pendiri ini, dia mondar-mandir ke Mekah, menjadi mutawid sana sini, kemudian ke Malaysia mencari nafkah. Pulang dari Malaysia, pergi ke Mekah, pulang dari Mekah, Allah takdirkan dia mampu membangunkan madrasah di tempat ini sebagai ladang ilmu pengetahuan. Ini beliau ini. Tidak ada yang kebetulan di permukaan bumi. Tidak ada yang bin salabin, ada berat. Sulap kertas jadi uang, sulap daun jadi uang, tidak bisa. Harus kita hirsun, punya semangat yang kuat. Makanya kata ulama tasawuf, ada 3 yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berjuang untuk membangun sebuah peradaban, membangun infrastruktur, membangun sebuah kemajuan. Yang pertama, harus ada kesempatan, ada keinginan, ada kesempatan, ada keinginan, ada apa juga? Kemampuan. 3, kesempatan, kemauan, dan kemampuan. Baik, cukup sampai di sini dulu Bapak Ibu, karena sudah jam 12. Belum habis, tinggal berapa Bu? Tinggal berapa? Tinggal 3. Tinggal berapa? Tinggal 4. Zakaun, wa hirsun, wa ijtihadun, wa dirhamun, wa suhbatu ustadin, wa tulu zamanin. Orang mau maju, orang mau sukses, dia sungguh-sungguh ijtihadun, kemudian ada uang. Ini sekolahnya sekolah gratis apa tidak, Tuan Guru? Kebiasaan sekolah gratis itu membuat sekolah tidak maju. Makanya jangan senang-senang gratis. Orang yang betul-betul mau meningkatkan kualitas sekolah, bayar.
Lihat sampai itu yang di Jakarta, yang di Al-Azhar, kemudian yang Temboro, kemudian sekolah-sekolah maju itu tidak ada yang gratis. Kalau sekolah gratis itu biasa asal-asalan gurunya. Karena apa? Telat bayar honor guru sampai 3 bulan. Kenapa? Gratis, gratis itu membuat guru tidak masuk sekolah. Ini bayar, kalau kita bayar 1 juta misal, SPP-nya 1 juta dengan makan minumnya, insya Allah gurunya tidak akan pernah malas. Bahasa Arabnya lancar, bahasa Inggrisnya lancar, tahfiznya lancar. Kenapa? Wadirhamun, ada uang masuk kantong guru. Betul? Sekarang kalau gratis, gurunya dari sana, dari Mantang, ada gurunya dari sana jauh, kemudian pakai bensin datang ke sini loyo, ngajarnya sekarang pelajaran kita ini teler, tidak sanggup menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Kenapa? Bensin di jalan habis, terjadi kanker kantong kering. Ini efek daripada gratis. Kalau bayar, insya Allah fasilitasnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang maju, kecuali anak yatim yang harus digratiskan Tuan Guru. Orang yang betul-betul tidak mampu, tetapi sekolah, jangan sekolah gratis. Saya mau tanya, mic ini gratis apa enggak? Podium ini gratis apa tidak? Maju meja bangku gratis apa tidak? Tidak ada gratis. Kalau mau cerdas, kata Imam Syafi'i, wadirhamun, harus ada uang. Kata lainnya, wabulgatun, ada rupiah, ada rial, ada dolar, ada ringgit, baru anak kita bisa kemana-mana. Baru anak kita bisa hebat dalam menuntut ilmu. Tidak ada pulus mampus. Tidak ada gratis. Betul? Kalau ada uang, abang disayang. Kalau tak ada uang, abang ditendang. Uang syarat menuntut ilmu, tak ada uang anak tak bisa maju. Gurunya juga tak bisa jadi profesional. Semua butuh uang, pulpen butuh uang, meja butuh uang, semuanya harus uang. Ya, terima kasih. Burung lian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata kusari salah, jangan lapor sama Pak Polisi. Burung kecil, burung petuk, itulah burung Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.